Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Belasan perahu nelayan yang disandarkan di muara Sungai Bedadung, Jember terseret banjir. 4 diantaranya hancur. Anggota polisi ditangkap unit Jatanras Polda Jatim karena diduga terlibat pembunuhan mahasiswi. Siasati harga cabai mahal, ibu-ibu di Surabaya mengemas cabai dalam saset dan dijual murah. Kita ke informasi pertama. Banjir besar menghanyutkan belasan perahu nelayan yang ditambatkan di muara Sungai Bedadung, Kecamatan Puger, Jember. Perahu-perahu tersebut terseret arus hingga hampir 2 km. Bahkan sebagian ditemukan hancur menjadi puing. Peristiwa ini menyebabkan kerugian nelayan ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Perahu. Iki nyut banjir iki, guys. Siji, loro, telu, papat, limo, 6. Kamera warga merekam detik-detik banjir bandang menyeret belasan perahu nelayan yang tengah bersandar di muara Sungai Bedadung, Puger, Jember, Selasa dini hari. Derasnya arus banjir membuat perahu dari berbagai ukuran terombang-ambing di tengah gelapnya malam sebelum akhirnya terseret menuju laut lepas. Meski kejadian ini disaksikan warga sekitar, tidak ada upaya penyelamatan yang dapat dilakukan karena derasnya banjir. Warga hanya bisa pasrah melihat perahu-perahu tersebut hanyut terbawa arus sungai. Usai banjir, sejumlah perahu nelayan ditemukan di radius hampir 2 km dari lokasi awal penambatan. Namun 4 perahu diantaranya ditemukan dalam kondisi hancur akibat terhempas ombak laut. Itu waktu ditambatkan begitu ya? Waktu ditambatkan di pinggir sungai. Ini 4 perahu ini perahu jenis apa ini? Untuk keempat perahu ini jenisnya jenis sekoci. Ada sampai kerugian mungkin? Sampai berapa kira-kira? Untuk kerugian per satu sekoci kurang lebih 350 juta rupiah. Karena untuk perahu tidak dapat tertolong sama sekali. Hancur ini ya? Hancur total. Akibat peristiwa ini, total kerugian yang dialami para nelayan diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Banjir luapan Sungai Bedadung masih merendam puluhan rumah di Kecamatan Wuluhan, Jember. Banjir juga menggenangi sejumlah akses jalan sehingga membuat warga sulit beraktivitas. Hingga Rabu pagi, banjir masih merendam puluhan rumah di Desa Gelundengan, Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Banjir dampak luapan Sungai Bedadung merendam rumah serta akses jalan dengan ketinggian hingga 40 cm. Meski ketinggian banjir jauh berkurang dari sehari sebelumnya, namun genangan air di jalan sekitar permukiman membuat warga tak bisa beraktivitas. Masuk rumah berapa meter di rumah, Bu? Ada setengah meter, Pak. Masuk rumah. Kalau di jalan-jalan? Kurang tahu, saya nggak keluaran, Pak. Kalau jalan. Nggak bisa kemana-mana memang, Bu? Nggak bisa kemana-mana saya. Tadi dikirim dari sama dari kelurahan, nasi, makan. Terus ini apa kegiatannya sekarang, Bu? Nggak ada kegiatan saya. Bersih-bersih aja gitu Iya. ya? Ini dari mana, Bu, sungainya, Bu? Airnya, Bu? Katanya dari Curamalang situ, kata Pak. Untuk kebutuhan makan, sebagian warga masih mengandalkan pasokan dari dapur umum yang dibuka oleh relawan bencana desa setempat. Selain perkampungan, puluhan hektar lahan pertanian di desa ini juga terdampak oleh banjir. Desa Gelundengan merupakan salah satu wilayah langganan banjir terutama saat musim penghujan tiba. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Mobil pengangkut narapidana milik Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Tuban mengalami kecelakaan di Jalan Desa Sumberagung, Kabupaten Tuban. Kendaraan tersebut terbalik saat sopir berusaha menghindari seorang warga lanjut usia yang tiba-tiba menyeberang jalan.
Inilah kondisi mobil Transpas milik Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tuban yang terbalik usai mengalami kecelakaan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Kecelakaan terjadi saat mobil Transpas yang dikemudikan HM tengah dalam perjalanan mengantar 3 narapidana menuju Balai Pemasyarakatan kelas 2B Bojonegoro. Ketiga narapidana tersebut akan menjalani program pembebasan bersyarat. Namun di tengah perjalanan, seorang warga lanjut usia tiba-tiba menyeberang jalan. Sopir yang terkejut langsung melakukan pengereman mendadak dan membanting setir untuk menghindari korban. Akibatnya mobil oleng hingga terbalik dan menabrak sebuah pickup yang sedang terparkir di tepi jalan. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Sopir dan ketiga narapidana selamat. Kronologinya menurut keterangan sopir dari kami bahwasanya dia ingin menghindari orang tua yang menyabrang, akhirnya dia banting setir ke kanan, akhirnya mobilnya tersebut mengalami crash dengan mobil parkir yang ada di daerah tersebut. Peristiwa kecelakaan ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak Lapas Tuban menyatakan komitmen bertanggung jawab atas kerusakan mobil pickup yang tertabrak. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Tuban. Penemuan jasad perempuan yang diduga menjadi korban pembunuhan di sebuah parit di kawasan Purwosari, Pasuruan mulai menemui titik terang. Tim Jatanras Polda Jawa Timur menangkap seorang anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus ini. Identitas mayat seorang perempuan yang ditemukan di sebuah parit di Desa Purwosari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan terkuak. Dari hasil identifikasi Polda Jawa Timur, jenazah korban diketahui bernama Faradilah Amaliah Najwa, usia 21 tahun, warga Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dan berstatus sebagai mahasiswi. Saat ini tim Jatanras di Treskrimum Polda Jawa Timur telah mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi, dan menangkap seorang anggota polisi Polres Probolinggo berinisial AS sebagai terduga pelaku pembunuhan. Anggota polisi tersebut diakui masih memiliki ikatan kerabat dengan korban. Sementara untuk motif dalam kasus ini dan penyebab korban kehilangan nyawa masih didalami oleh penyidik. Masih dilakukan pendalaman oleh tim Jatanras Polda Jawa Timur untuk mengetahui penyebab pasti dari para pelaku melakukan tindak pidana yang kepada korban. Ya, sejauh ini dari hasil penyelidikan yang didapatkan seperti itu, dan terduga pelaku AS berstatus sebagai anggota Polres Probolinggo Kabupaten. Ya, dan saat ini yang bersangkutan dengan penyebab meninggalnya korban langsung diamankan dan dibawa oleh tim Jatanras Polda Jawa Timur ke Polda Jatim untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Selasa pagi, jasad seorang wanita ditemukan tergeletak di sebuah sungai tepi Jalan Raya Malang, Pasuruan. Saat ditemukan, korban mengenakan pelindung kepala atau helm dengan pakaian lengkap. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Seorang pengamen berbusana badut nekat mencuri sepeda motor milik warga di Kabupaten Pasuruan. Aksi pelaku kepergok langsung oleh pemilik motor hingga berujung penangkapan dan amukan warga. Denny Santoso, usia 36 tahun, tertangkap tangan saat hendak membawa kabur sepeda motor milik warga. Pelaku yang sehari-hari mengamen dengan mengenakan kostum badut ini langsung dikejar pemilik motor dan warga sekitar. Saat melintas di depan rumah korban, pelaku melihat sepeda motor terparkir di teras rumah dengan kunci masih menempel. Setelah memastikan kondisi sekitar, pelaku langsung masuk dan membawa motor tersebut. Namun aksi itu diketahui istri korban yang segera berteriak maling sambil mengejar hingga mengundang perhatian warga.
Usai tertangkap, pelaku menjadi bulan-bulanan masa dan digelandang di salah satu rumah sambil menunggu aparat kepolisian datang ke lokasi. Untuk menghindari aksi main hakim sendiri, pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolsek Purwosari. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat mencuri motor karena terlilit hutang. Ia beraksi seorang diri dengan memanfaatkan penyamarannya sebagai pengamen badut untuk mengamati situasi lingkungan di sekitar rumah korban. Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu helai baju daster, topeng badut, alat musik, serta satu unit sepeda motor jenis Matic milik korban. Ya, tahu-tahunya sudah dimasak, Pak. Katanya ada badut, terus saya ikut pas lewat, ya. Pak Lurah, ada sepeda saya hilang, pas sama yang punya sepeda juga. Ternyata sampai di lokasi sudah dimasak. Pelaku sudah melewatin satu kali di rumah korban. Karena posisi keadaan aman, dilewatin lagi oleh pelaku, didatangin lagi oleh pelaku. Dan pada saat itu pelaku langsung mengambil dan membawa motor tersebut keluar dari rumah. Kebetulan diketahui oleh istri korban langsung mengejar pelaku dan akhirnya bisa tertangkap. Sempat motor tersebut jatuh, berikut juga dengan korban. Kemudian istri korban berteriak, memanggil warga, akhirnya pelaku diamankan oleh warga. Saat ini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Purwosari untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dan di Ari Ghafur dan Sri Rama melaporkan dari Pasuruan. Di tengah lonjakan harga cabai rawit yang kian pedas menembus Rp100.000 per kilogram, warga Surabaya mulai menyiasatinya dengan berburu cabai ekonomis kemasan saset. Cabai kemasan kecil tersebut banyak diminati warga karena harganya yang ramah di kantong. Cabai kemasan saset ini dijual Rp2.000 berisi sekitar 20 biji cabai. Cabai kemasan ekonomis sekali pakai ini dijual oleh kelompok ibu-ibu di sekitar warga kampung Jalan Ikan Dorang, Perak, Surabaya. Muncul ide menjual cabai saset berawal dari keprihatinan karena terus melambungnya harga cabai di pasaran saat ini yang tembus Rp100.000 per kilogram. Cabai kemasan kecil seperti ini dirasa sangat membantu menekan pengeluaran belanja dapur setiap hari. Sehingga ibu-ibu tetap bisa memasak dan menyajikan sambal sebagai pelengkap makan keluarganya. Kok nggak ke pasar atau bagaimana, Bu? Saya mencari yang murah, Pak, karena saat ini menjelang Nataru cabai ini agak mahal. Sampai berapa, Bu? Sekitar 60, di atas 60, 80. Jadi tergantung pada toko penjual. Dan mungkin kulaannya juga tergantung mereka kulaannya. Cabai saset yang dijual murah ini bukan hasil impor, melainkan buatangan ibu-ibu kelompok tani setempat. Mereka membudidayakan cabai rawit dengan metode tanam dalam pot atau demplot di lingkungan kampung. Di kampung Ikan Dorang ini terdapat lebih dari 50 titik demplot cabai rawit dengan masa panen sekitar 4 bulan sekali. Selain cabai, kelompok tani juga menanam berbagai sayuran. Ya, 50 demplot lebih. Panjangnya berapa itu? Panjangnya sekitar 8 meter, kali lebarnya 1 meter. Biasanya sekali panen itu dapat berapa kilo, Bu? Sekitar 2 kilo sampai 3 kilo, Mas. Tapi setiap panen mesti dijual ini ya? Iya, dijual ke masyarakat yang sini, yang dekat-dekat aja. Keberadaan demplot kelompok tani ini tak hanya menjaga dapur warga tetap ngebul, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dan kemandirian pangan, khususnya bagi kaum ibu-ibu di saat harga bahan kebutuhan dapur di pasar kian tak bersahabat. Sujianto dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.